Selamat pagi para siswa. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya laporan. Duduk, siap, gerak. Lapor, kelas 11 K6, jumlah 23. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran fisika. Laporan saya terima. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali kegiatan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi para siswa. Apa kabarnya? Nah, hari ini masuk lagi ke pembelajaran fisika. Kita akan, sudah kelihatan ya di PowerPoint-nya ya, kita akan belajar tentang gerak. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih itu gerak? Kira-kira menurut Anda apa itu gerak? Ya, silakan. Jadi gerak merupakan suatu perpindahan yang dilakukan selanjutnya untuk berpindah ke suatu tempat. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oke, itu tadi dari Devara. Berikutnya, yang lain? Ya. Gerak itu menurut saya adalah perubahan kedudukan secara terus-menerus di udara. Perubahan kedudukan secara terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Oke. Kalau Wisnu? Ya, ini Bu. Menurut saya mungkin gerak itu seperti adanya suatu benda yang bergerak, berpindah, hingga terjadi posisi. Terjadi perubahan posisi, berpindah. Oke, terima kasih. Kira-kira yang saya lakukan dari tadi ini bergerak atau enggak? Bergerak ya. Nah, tapi kalau tinjauan fisiknya atau tinjauan fisikanya, kira-kira gerak itu seperti apa? Nah, kita hari ini akan mempelajari itu dengan berdiskusi. Jadi tidak hanya sekedar saya akan menyampaikan definisinya apa. Sekarang saya ingin Anda yang menemukan definisi itu, ya. Untuk itu saya persilahkan Anda membentuk kelompok, langsung saja berkelompok 4 orang. Saya persilahkan dan saya beri waktu 1 menit untuk mulai mengkondisikan. Oke, sekarang saatnya Anda untuk melakukan diskusi. Nanti saya akan berikan satu set lembar diskusi untuk Anda sekelompok. Ya, nanti silakan Anda tuliskan hasil diskusi Anda di lembar jawaban tersebut. Kalau misalkan nanti LKS-nya ada error, karena saya lihat beberapa cetakan itu kok ada yang agak ngeblur. Nah, itu silakan Anda sampaikan. Bu, ini bagian ini ngeblur, masih ada cadangannya. Gitu ya. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Oke, silakan mulai dicek LKS-nya lebih dulu dicek. Kalau ada yang ngeblur atau cetakannya kurang rapi, silakan dilaporkan. Kita akan lihat video berikut ini. Videonya memang tidak ada audionya ya. Jadi, tapi silakan diperhatikan. Ini ada tayangan orang yang sedang mengendarai mobil ya. Silakan Anda amati orang terus gambar ini dengan orang yang sama, kemudian kita perhatikan. Nah, orangnya kalau tadi kayak zoom in, sekarang zoom out gitu ya. Zoom in, zoom out. Nah, kalau kayak gitu, menurut Anda ada keadaan pertama tadi, ya kan? Keadaan waktu shootnya, gambarnya diambil dari dalam mobil, kemudian dari luar mobil. Nah, menurut Anda, para siswa, itu kira-kira
seperti apa. Nah, sekarang persilakan Anda mulai melakukan diskusi dan isi lembar diskusi yang saya sudah bagikan. Namun sebelumnya silahkan tuliskan dulu hipotesis Anda. Hipotesis itu bahasanya bahasa Anda sendiri, ya. Menurut kelompok 1, silakan. Berdiri. Siap, izin dari kelompok 1 izin memberikan jawaban. Jadi menurut kelompok 1, gerak adalah perpindahan posisi suatu benda dengan kecepatan tertentu. Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dengan kecepatan tertentu. Oke. Kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan?
saya akan menyampaikan. Hmm? Gerak adalah perpindahan posisi yang dipengaruhi oleh gerak, waktu, dan pengaruh terhadap posisi tertentu. Nomor 3, siapa yang mau berbicara? Ya, silakan. Menyampaikan hasil diskusi. Menurut Ya. kami, gerak adalah proses. Yang lainnya tenang, perhatikan temannya juga menyampaikan pendapat ya. Silakan. Menurut kami, gerak adalah proses perubahan posisi pada suatu benda, Terus? pada suatu lintasan yang terjadi secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh jarak, waktu, dan kecepatan. Proses perubahan posisi Suatu benda pada suatu lintasan pada suatu benda pada suatu lintasan. yang terjadi secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Yang dipengaruhi jarak dan waktu. Oke, orang ini bisa dikatakan diam atau bisa dikatakan bergerak. Benar juga itu. Kalau angkat tangan 2 kali. Tergantung dari titik acuannya. Maka definisi yang Anda buat itu sudah bagus. Perpindahan posisi dia tentu saja akan mengakibatkan perubahan jarak dan waktu tadi. Anda sudah banyak mengenal istilah itu. Dan kemudian tidak terluput ada titik acuan. Maka itu point of view-nya bahwa gerak itu sangat dipengaruhi oleh titik acuan. Jadi di fisika, gerak, benda bergerak itu tidak semata-mata dia berubah posisi saja, tapi dilihat juga titik acuannya. Dari 4 keadaan yang tadi sudah ditunjukkan, menurut Anda bendanya diam-diam atau bergerak-bergerak? Diam, gitu ya. Terus sekarang saya mainkan lagi. Lanjut ya. 4 keadaan ini sekarang memasuki keadaan kedua. Nah, mobilnya bergerak nggak? Acuannya apa? Oh, nah, nice. Awalnya di sini, lalu berpindah, mengalami perubahan posisi enggak? Berarti bergerak enggak? Paham? Jelas ya? Sip? Bisa diterima? Oke. Hari ini kita berhasil belajar tentang beberapa hal. Yang pertama tadi kita belajar yang gerak, nice gitu ya. Terus kemudian yang kedua belajar jarak dan perpindahan. Jarak itu besaran apa? Skalar. Kalau perpindahan? Terus kemudian kalau kelajuan? Skalar. Kemudian yang satu lagi yang kita pelajari baru saja, kecepatan itu besaran vektor. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih. Siap, gerak. Pembelajaran fisika telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan saya terima, istirahatkan. Silakan. Mengakhiri kegiatan, doa selesai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih siswa, selamat pagi. Selamat pagi siswa. Seperti di kelas ketiga, sebelum memulai pembelajaran, saya silakan memulai. Yuk, gerak. Lapor kelas 11 A6 jumlah 23. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran fisika. Laporan saya terima, lanjutkan. Lanjutkan. Mulai kegiatan, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat? Ya. Sehingga
Jadi lengkap ya, saya mau ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gerak. Di pertemuan sebelumnya masih ingat apa saja yang kita pelajari? Dua, gerak dan ya. Jadi kita sudah mengenal besaran-besaran yang kita gunakan dalam membahas dalam tentang gerak. Hari ini kita akan kembali melakukan diskusi kelompok. Itu saya persilakan untuk berkumpul dengan teman kelompok yang lain. Ya, dari ketiga video tersebut itu kurang lebih kalau kita tarik garis titik perbedaannya adalah kecepatannya. Ya, itu yang kemudian nanti akan kita lebih spesifikkan. Tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Bisa, nanti gerak lurus, gerak gerak, dan gerak lurus juga Berat. ya di SMP ya. Kalau itu nanti ini kita akan kupas lebih dalam ya. Kita akan memunculkan masalah dari hari ini kita bahas satu masalah spesifik, apakah perbedaan berat beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ada kata-kata berubah pada kalimat gerak lurus berubah. Maka yang berubah itu langsung itu yang Anda harus. Sementara saya persilakan Anda diskusikan hipotesisnya dulu. Ini ada 3 buah pita ticker timer. Ya, masing-masing kelompok akan membuat grafik menggunakan data yang ada di sini. Nanti Anda pindah ke kertas atau ya lembaran kotak-kotak ini. Jelas ya? Saya bagikan dulu ini kelompok 1. Jangan hilang ya. Nanti terbang. Gak ada gantinya. Tuh ya, nih. Oh, ini untuk pengubahnya ini 6,8 itu per kota itu Gimana maksudnya? per kota itu dia jadi belas. Nah, makanya pakai ukuran sebenarnya aja. Oh ya, nih ada kesulitan, bener nih. Ditangkap pakai pita yang lain. Kalau penskalaan, tadi kelompok mana yang tadi dibikin setengah? Oh ini. Kalau terlalu kecil, para siswa perhatikan, tadi ada yang membuat penskalaan.
Ya, jadi ibarat satu kotak itu diibaratkan 2 cm. Pertama, itu menyulitkan ketika nanti grafik pitanya berbeda. Kedua, nanti Anda akan melakukan eksplorasi grafik. Kalau misalkan grafiknya terlalu kecil, sulit Anda melakukan eksplorasi grafik. Maka saya sarankan Anda menggunakan ukuran sebenarnya. Kalau misalkan di ticker timer itu 2 cm, pakai 2 cm. Kalau misalkan 0,8 cm, 0,8 cm agar tidak menyulitkan penskalaan. Kalau dibikin satu kotak 0,1 sulit, ya. Jadi lebih baik pakai ukuran asli. Nah, kita bisa mempelajari beberapa hal dari grafik. Nah, saja. Kalau grafik terbaca itu kita bisa lihat kecepatan saatnya. Karena data itu dari kecepatan saat. Kemudian ketika diajari grafik, kita bisa lihat kemiringan grafiknya. Kalau kemiringan grafik Y per X. Y per apa tadi? Kalau grafik Y per X kan? Siap. Kalau grafik kecepatan terhadap waktu berarti yang Y itu apa? Iya. Y-nya apa? Kecepatan. Kecepatan terhadap waktu tadi katanya. Ya kan? Nah, Y-nya adalah kecepatan. Berarti X-nya adalah waktu. Udah? Ini Nah, perbandingan kecepatan. Misalkan saya mau grafiknya begini. Nah, gradien dari grafik yang ini itu akan menjadi data apa? Y per X kecepatan. buat percepatan terhadap waktu itu apa namanya? Kecepatan. Iya. Oh, ini konsep awal. Bisa dipahami? Siap. Jadi kalau misalkan ini misalkan ya grafikannya kan macam-macam. Jadi kita fokus ke grafik ini aja. Tadi ada berapa data yang bisa kita baca dari grafik PT? 3. Kalau yang terbaca namanya apa? Data apa? Kecepatan. Kan kecepatan saat itu saat itu apa? Ya kalau misalkan kita baca di detik 1,5, dia terbacanya misalkan 7 detik ya 7 meter per second. Udah berarti saat dia di 1,5 second, maka kecepatan benda tersebut adalah 7 meter per second. Itu paham ya? Ya. Itu kan terbaca. Ya kita bisa. Terus kemudian kalau yang kedua dari data apanya tadi? Kemiringan. Kemiringan kita bisa tahu apanya? Kecepatan. Kecepatan itu tadi kemiringan itu apa banding apa? Iya, Ya berarti apa banding apa di sini? Kecepatan banding waktu. Yang ketiga. Luas. Kira-kira apakah perbedaan GLB dan GLBB faktor yang membedakan perbedaan berubah di GLBB itu apa? Yang berbeda antara GLB dan GLBB grafiknya ya. Artinya ada di GLB jelas grafiknya sangat berbeda. Itu betul. Jelas ya? Terima kasih sudah dilaksanakan evaluasi, kita sudah belajar hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bisa. Kalau gitu kita langsung akhiri saja pembelajaran. Saya serahkan kembali ke ketua kelas. Pembelajaran sesi 3 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan saya terima. Istirahatkan. Silakan. Kirim kerjaan. Doa dimulai. Doa selesai. Serah. Berdebat. Gerak. Terima kasih kembali. Selamat siang. Siap.